Shalom warga kerajaan, Kristus telah menang atas dosa dan menjadi Raja atas hidup kita. Sadari anugerahnya yang tidak terbatas dan alami hidup yang berkemenangan setiap harinya dalam program Christ of Victory, 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session. Melalui program ini, kami ajak saudara untuk membangun kembali mezbah yang harum di hadapannya, dan siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Kami percaya melalui program ini hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadirat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati.
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, aku kan setia sampai akhir hidupku. 'Cause we worship you, Lord, and we will worship you, Jesus. Oh, aku kan setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, warga kerajaan Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mungkin bisa bersukacita kalau hati kita nggak beres. Kita tidak akan mungkin bisa berdoa kalau hati kita tidak tentram, tidak tenang. Kita tidak mungkin bisa mengucap syukur dalam segala perkara kalau hati kita masih menyimpan keraguan-raguan, bimbang, khawatir, takut maupun cemas. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga pernah mengatakan begini di dalam Yakobus. Jangan bimbang, karena orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang bimbang itu tidak bisa mendapat apa-apa daripada Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan dapat sesuatu apapun daripada Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat atau warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan, pelihara hatimu, jaga hatimu. Makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, pelihara hatimu, jaga hatimu, terlebih dari segala sesuatu yang patut dipelihara. Dalam terjemahan lain dikatakan dari dalamnya terpancar sumber kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, dalam terjemahan lama juga dikatakan hati ini perlu dijaga lebih dari segala sesuatu yang patut kita pelihara. Pelihara hati ini. Begitu hati kita tidak ada damai sejahtera, hati kita tidak ada sukacita, maka yang ada hanyalah ketakutan. Yang ada hanyalah kegelisahan, yang ada hanyalah kekhawatiran. Tetapi pada waktu hati kita pelihara, hati ini kita jaga, senantiasa kita mempercayakan setiap janji Tuhan. Kita menjaga hati ini dari segala serangan-serangan musuh seperti kekhawatiran, kecemasan, dan itu akan dapat membuat kita senantiasa bersukacita. Di dalam sukacita kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bersukacita senantiasa, bukan hanya waktu-waktu tertentu, senantiasa. Karena itu merupakan satu perintah. Dengan kita bersukacita, ada damai sejahtera, kita pun dapat berdoa. Ya, kita dapat berdoa, dan pada waktu kita berdoa sungguh-sungguh, maka di dalam doa itulah kita mendapatkan satu kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga ayat yang ke-18 kita akan senantiasa mengucap syukur. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak orang mengucap syukur hanya pada waktu-waktu tertentu. Banyak orang hanya mengucap syukur hanya pada waktu diberkati, pada waktu sukses, pada waktu naik jabatan, ya pada waktu pada waktu berkelimpahan. Pernahkah kita mengucap syukur dikatakan di sini mengucap syukur dalam segala hal? Satu kali ada seorang ibu yang sedang bepergian ikut kapal laut untuk
pergi ke satu negara, dari satu negara yang dimana dia ada ke negara dimana anaknya ada di satu negara yang lain. Dan ibu ini waktu itu sedang naik kapal laut. Nah, di perjalanan, selama di perjalanan beberapa waktu, kira-kira di tengah laut, kapal ini mengalami kebakaran. Dan orang-orang pada panik, semua pada panik karena di tengah laut. Kemudian ada seorang ibu yang begitu tenang, begitu tidak gelisah, tidak takut seperti orang-orang lain yang gelisah, khawatir, yang lari ke sana kemari dan sebagainya. Rupanya keadaan ibu yang tenang ini menarik perhatian seseorang. Dan kemudian orang itu bertanya, "Ibu, ayo sekarang cepat tinggalkan, lari ke anjungan." Ibu ini tenang aja. Kenapa ibu tidak takut? Kenapa ibu tidak khawatir? Kenapa ibu kok tenang sekali? Ibu ini berkata begini, mau ngomong apa lagi? Mau bicara apa lagi? Kita sekarang sedang berada di tengah laut. Kalau toh aku harus mati melalui peristiwa ini, aku akan ketemu dengan anakku yang nomor 1 yang sudah ada di sorga. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, aku melalui peristiwa ini aku selamat sampai di negeri yang aku tuju. Aku akan ketemu dengan anakku yang nomor 2. Ya, sekarang terserah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hati yang tenang, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang bersukacita, hati yang percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk cemas. Itu sebabnya ibu ini berkata, aku hanya bersyukur kepada Tuhan, terserah Tuhan. Aku tuh tidak bisa berbuat apa-apa juga. Aku tidak bisa mengambil keputusan harus seperti apa. Aku hanya andalkan Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau luar biasa. Di mana ada syukur, maka di situ kita akan bersukacita. Di mana ada sukacita, maka di situ kita akan dapat berdoa. Sebab saudaraku, kekhawatiran pasti tidak akan bisa membuat kita bersukacita. Kekhawatiran tidak akan bisa membuat kita berdoa. Kekhawatiran tidak akan bisa kita mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran akan menghambat pertolongan Tuhan. Kekhawatiran akan menghambat jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam 1 Korintus 10:13, di sana dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Dalam terjemahan yang lain, lazim dialami oleh setiap orang. Justru pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kekasih Tuhan, pada waktu kita sedang menghadapi proses, pada waktu kita mengalami hal-hal yang membuat kita takut, cemas, kadang-kadang kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk mendengar arahan Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk mendengar tuntunan Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah. Kita hanya fokus kepada persoalan. Kita hanya fokus kepada ketakutan dan kekhawatiran. Padahal pada waktu dikatakan kita diproses, pada waktu kita diuji, Tuhan memberikan jalan keluar. Artinya apa? Ada instruksi. Ada petunjuk yang Tuhan mau sampaikan. Mari kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajar kita menjaga hati. Jangan sampai kekhawatiran menguasai hati kita. Biar hati ini melimpah dengan sukacita. Melimpah dengan ucapan syukur. Sehingga kita punya kesempatan, ada waktu untuk berdoa. Di doa itulah kita akan mendengar petunjuk dari Tuhan. Di doa itulah kita akan mendengar arahan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Karena firman Tuhan berkata begini, pada waktu kita dicobai, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ada batas-batasnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada batas-batas kemampuan kita. Ada batas-batas kekuatan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, tetap jaga hati, tetap pelihara hati kita ini, saudaraku, sehingga kita senantiasa tetap bersukacita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, jangan cemas, jangan takut. Saya katakan, ketakutan, kecemasan itu bukan jalan keluar untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, tetap jaga hati, pelihara, sehingga kita tetap dapat berdoa, dengan berdoa kita dapatkan petunjuk daripada Tuhan. Kita dapatkan tuntunan dari Tuhan, karena Dia berkata,
Aku akan memberikan jalan keluar bagimu supaya kamu dapat menanggungnya. Jaga hati, saudaraku. Pelihara hati supaya tetap ada damai sejahtera. Supaya hati tetap bersuka cita. Limpah dengan syukur. Biar kiranya di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, banyak orang cemas, tapi warga kerajaan, saudara dan saya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Kita hanya minta tuntunan Tuhan. Kita hanya minta pertolongan Tuhan. Seperti tiang awan, tiang api yang menuntun bangsa Israel sementara berada di padang gurun. Minta tuntunan Tuhan. Kemana dia membawa kita. Apa yang dia perintahkan kepada kita. Lakukan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin. 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 Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa,